Hai, halo sahabat Bawaslu Kabupaten Lingga. Ketemu lagi dengan Bang Was dalam ngopi bebas, ngobrol pilkada bersama Bang Was. Jadi beberapa episode sebelumnya Bang Was dapat merangkum beberapa komentar ya dari para sahabat. Jadi ada yang bertanya, ini kan masa pandemi, perlukah kita merasa takut untuk datang memilih ke TPS? Ini akan kita bahas bersama Bang Was. Tentu kita mengacu pada aturan-aturan yang ada dan seperti apa hari H pemilihan itu dibuat pada masa pandemi. Yuk, simak. Ya, jadi perlukah kita takut untuk ke TPS untuk memilih? Bang Was sendiri merasa itu sebenarnya tidak perlu ya. Tidak perlu, ketakutan itu tidak perlu. Karena sejatinya di dalam peraturan pemilihan saat ini telah mengakomodir ketakutan-ketakutan itu sehingga menjadi rasa aman. Seperti apa? Contoh ya, bahwa di masa pandemi akan terjadi kerumunan pada saat pemilihan di TPS. Maka di aturan sudah mengatur tidak perlu lagi masyarakat harus datang ke TPS dari sejak awal dibuka sampai akhir, tidak perlu. Cukup masyarakat sesuaikan saja jam kehadiran sebagaimana KPU menyampaikannya melalui jajarannya kepada masing-masing pemilih. Itu ada namanya surat pemberitahuan. Di situ tertera jam kehadiran pemilih. Nah, itu adalah salah satu mengantisipasi kerumunan yang akan terjadi di TPS. Nah, itu ya. Jadi secara umum dapat gambarkan bahwa pada saat hari H pemilihan itu telah diterapkan nanti di TPS 12 kebiasaan baru, di mana secara mudah diketahui bahwa sejak kita masuk atau sejak kita datang kita akan disambut oleh petugas Linmas, di mana di sana sudah dipastikan suhu tubuh kita normal, terus kita diarahkan ke tempat cuci tangan. Selanjutnya kita menuju ke dalam TPS. Di situ petugas sudah memberikan kita sarung tangan plastik, maka wajib kita dapat sarung tangan plastik, sehingga sarung tangan plastik ini memastikan kita menyentuh dan tidak sampai kepada tubuh kita ya. Semuanya akan ada di sarung tangan plastik itu. Artinya kita akan sangat aman dengan sarung tangan plastik. Jadi jangan dipakai. Karena kita hari ini tidak pernah tahu ya siapa yang sakit itu. Bisa saja kita, bisa saja petugas, atau bisa saja orang di sekitar kita. Karena hari ini kalau kita lihat perkembangan di pandemi COVID-19, justru sekarang banyak pasien itu atau yang terkonfirmasi positif itu justru tidak bergejala. Apakah di Kabupaten Lingga hari ini sudah aman dengan hal itu? Tentu belum. Barangkali jumlah kita sedikit karena mungkin yang diperiksa baru sedikit. Bisa saja seperti itu. Tapi kita tak pernah tahu. Kita doakan saja semoga kita ini baik-baik saja dan Kabupaten Lingga untuk menghadapi pandemi ini semoga terus survive ya, mampu bertahan. Nah, ketika kita sudah sampai kepada TPS tadi, kita diberi sarung tangan, kita akan mengisi absen kehadiran kita, menunjukkan KTP kita, menunjukkan surat pemberitahuan kita, agar kita dapat memastikan kepada petugas bahwa inilah orang yang sebagaimana dimaksud di dalam daftar pemilih yang dibuat oleh KPU. Artinya kita di situ mengkonfirmasi kehadiran kita dengan data pemilih kita, dengan bukti identitas kita. Jadi jangan nggak dibawa
kalau nggak dibawa nanti ya timbul masalahnya mungkin petugas tidak mau memberikan kita kesempatan untuk memilih karena kita tidak bisa menunjukkan atau tidak bisa memastikan bahwa kita benar adalah pemilih sebagaimana yang dimaksud. Nah itu ya, artinya siapkan dari sekarang, cari takutnya entah ditaruh di mana KTP-nya ya, cari ya, terus surat pemberitahuan C1 C pemberitahuan itu nanti jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti bingung, nah akan jadi memakan waktu. Sebenarnya kita harus menghindari terlalu berlama-lama di tempat kerumunan agar paparan itu tidak sampai membuat kita terinfeksi ya, makanya itu. Kemudian kita akan diberikan surat suara. Kalau kita duduk di antrian dulu, dikasih kursi untuk kita menunggu, nanti kita dipanggil lagi untuk diberikan surat suara dan langsung ke bilik suara. Bagaimana dengan paku untuk kita mencoblos? Ya, karena kita sudah menggunakan sarung tangan, maka kita dan mungkin orang sebelum kita atau orang setelah kita akan merasa cukup aman karena semuanya menggunakan sarung tangan nanti menggak paku itu. Jadi nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut karena apa yang kita sentuh di sana kita sudah cukup steril ya. Kita menggunakan sarung tangan. Pastikan kita membuka lembaran surat itu, jangan sampai kita mencoblos tembus ke bagian satunya lagi. Usahakan kita membuka selebar-lebarnya surat suara dan bisa memilih pasangan mana yang ingin kita coblos, pasangan calon mana yang ingin kita coblos. Lalu kita lipat sebagaimana bentuk lipatan awal. Gas lipatan itu tinggal lipat saja. Lalu nanti kita akan diarahkan ke kotak suara memasukkan. Kita ada 2 kotak suara, ada 2 lembar surat suara yang kita coblos. Yang satu untuk gubernur dan wakil gubernur, yang kedua untuk pasangan bupati dan wakil bupati. Jadi setelah kita mencoblos, dan kemudian memasukkan surat suara kita ke dalam kotak, maka kita akan diarahkan untuk melepas sarung tangan dan memasukkan ke dalam tempat sampah. Lalu tangan kita, jari kita salah satu akan diteteskan dengan tinta. Tetes dengan tinta ya, bukan dicelupin. Udah tidak berlaku lagi dicelupkan karena ini menghindari penularan lewat cairan itu. Jadi kita akan diteteskan saja. Dan nanti tetesnya itu akan dipastikan benar bahwa menyentuh sela-sela kuku ya, sela-sela kuku dan sebagainya. Sehingga tinta itu tidak bisa hilang dalam 1 hari, mungkin 2-3 hari baru bisa hilang. Sehingga bisa dipastikan pemilih yang sudah melakukan hak pilihnya, sudah melaksanakan hak pilihnya, tidak akan lagi atau dia sudah tertandai lewat tinta itu. Nah itu, maka jangan takut ke TPS, nggak bisa, nggak perlu takut kita. Itu kita sudah jadi kewajiban kita sebagai masyarakat dengan kedaulatan tertingginya melaksanakan pemilihan atau memilih pemimpinnya hanya 5 tahun sekali. Dan sayang sekali kalau kita hanya membiarkan pilihan itu dilakukan oleh orang lain. Nah, kita tidak mengambil kontribusinya. Ketika nanti sudah jadi bupati yang bukan ternyata pilihan kita akan terus kecewa. Nah, sebaiknya kita gunakan hak pilih kita, walaupun hanya 1 suara, tapi itu akan menentukan nasib Kabupaten Ningrat. Nah, ya, sahabat Bawaslu, yang pertama jangan takut ke TPS, karena TPS sekarang sudah didesain untuk steril, didesain sebagaimana sangat aman, dan pengawas kita dari Bawaslu itu adalah pengawas tempat pemungutan suara PTPS. Mereka ada di sana untuk memastikan segala prosedurnya itu berjalan. Jadi kalau ada yang lompat-lompat prosedurnya itu nanti bisa kita koreksi, kita sarankan untuk diperbaiki. Nah itu, jadi jangan takut. Oke? Nah itu barangkali jawaban untuk teman-teman atau sahabat Bawaslu yang sempat menyampaikan komentarnya kemarin. Apakah kita harus takut? Maka Bangwas ajak semua pemilih jangan takut, karena TPS sekarang sudah
buat steril, sudah sangat steril, dan dibuat di tempat terbuka sebagaimana peraturannya. Ya, dibuat di tempat terbuka yang tidak tertutup sehingga siklus udaranya pun tidak hanya di dalam, dia akan terus bersiklus di situ. Nah, ini akan sangat aman untuk jauh dari kemungkinan tertular COVID-19 ya. Yuk, mari gunakan hak pilih, dan jangan lupa bersama saya kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Jangan lupa gunakan masker. Ingat ya sahabat Bawaslu, Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Mari kita jaga hak pilih kita. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.